Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Di video kali ini Bunda akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi atau mengobati kesemutan, pegal linu, dan nyeri sendi akibat rematik dan asam urat. Untuk mengatasi penyakit tersebut, kita bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Di sini Bunda akan menggunakan serai. Serai ini selain enak untuk dicampurkan ke dalam masakan, ternyata banyak sekali memiliki khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Karena banyak mengandung vitamin A, vitamin C, B, dan zinc, magnesium, serta folat yang bagus untuk kesehatan, serta bersifat anti-inflamasi dan analgesik yang dapat menghilangkan nyeri dan mengobati bengkak atau radang. Nah, caranya pertama-tama kita bisa mengambil sekitar 3 hingga 5 batang serai. Nah, ini adalah serai wangi ya. Kita ambil, jika serainya besar-besar kita cukup mengambil 3 batang, tetapi jika serainya agak kecil-kecil kita bisa ambil sekitar 5 batang. Kita ambil dari batang hingga daunnya, kemudian kita cuci bersih. Selanjutnya bisa kita rebus bersama dengan air sekitar 2 gayung hingga mendidih. Selanjutnya setelah kita siapkan 2 gayung air, kemudian kita bisa rebus batang serai yang sudah kita cuci bersih. Kita akan rebus hingga mendidih. Oke, selanjutnya setelah air rebusannya mendidih, kita bisa matikan apinya. Kemudian kita bisa siapkan 1 buah baskom yang agak besar. Selanjutnya air rebusan dari daun serai ini bisa kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian kita bisa tambahkan air sekitar 1 hingga 2 gayung hingga air ini menjadi hangat-hangat kuku. Setelah itu kita bisa tambahkan 1 sendok garam. Kita campurkan di air rebusan ini ya. Kita aduk agar tercampur rata. Nah, fungsi garam ini juga dapat menghilangkan rasa sakit akibat dari nyeri sendi. Oke, selanjutnya setelah airnya hangat-hangat kuku, kita bisa rendam bagian tubuh kita yang mengalami kesemutan, nyeri sendi, dan pegal linu ya. Jika di tangan, kita bisa rendam tangan kita sambil kita pijat-pijat dan kita gosok-gosok. Kita bisa rendam sekitar 10 hingga 20 menit di air rebusan serai dan garam ini. Jika nyeri sendi atau pegal linu tersebut di kaki, kita bisa rendam kaki kita. Kita bisa rendam sama ya sekitar 10 hingga 20 menit. Tanaman pecut kuda ini memang rasanya sangat pahit tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya untuk para bunda-bunda ya atau kaum wanita, tanaman pecut kuda ini dapat menghilangkan keputihan. Caranya kita bisa mengambil akar dari daun pecut kuda ini sekitar 1 genggam, kemudian kita rebus dengan 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Nah, air dari rebusan akar pecut kuda ini dapat menyembuhkan keputihan. Selanjutnya, jika kita mengalami penyakit kulit, kita bisa memanfaatkan daun dari tumbuhan pecut kuda ini untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti bisul, korengan, eksim. Kita bisa mengambil daun pecut kuda ini ya, kemudian kita haluskan, dan selanjutnya setelah halus kita bisa tempelkan di bagian tubuh kita yang mengalami penyakit kulit seperti bisul, eksim, dan korengan. Selain dapat menyembuhkan penyakit kulit dan keputihan, tumbuhan pecut kuda ini juga dapat dimanfaatkan untuk teman-teman yang memiliki penyakit seperti rematik, kemudian batuk, radang tenggorokan, dan amandel. Tumbuhan ini bisa kita manfaatkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Caranya, pertama-tama kita bisa ambil ya tumbuhan pecut kuda ini sekitar 1 hingga 2 batang kita ambil, kemudian kita cuci bersih. Selanjutnya kita rebus dengan 3 gelas air hingga menjadi 2 gelas. Oke, selanjutnya setelah tanaman pecut kudanya kita rebus dengan 3 gelas air hingga mendidih dan airnya tinggal 2 gelas lagi, kita bisa matikan apinya. Kemudian nanti airnya ini bisa kita saring
Dan setelah hangat-hangat kuku, kita bisa minum 2 kali sehari, pagi dan petang sebelum makan, untuk menyembuhkan penyakit rematik, radang tenggorokan, batuk, dan amandel. Nah, terima kasih kepada bunda-bunda dan teman-teman cantik yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan tanda loncengnya, karena setiap hari kita akan terus berbagi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali.